Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fanfifina zani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas nikmat yang kita terima. Kita bisa kumpul lagi, ngaji lagi, belajar lagi tentang agama kita dan mencintai agama kita serta rumah ibadah kita yaitu masjid. Dan pada malam hari ini temanya adalah keutamaan pemuda yang mencintai masjid. Nanti tahun baru serasa ninggalan nang masjid, nggak apa terserah turu itu, bakar jagung itu, belah pitik itu. Ini kok ngomong deh. Ini kok ngomong bakar iwak, bakar pitik, boleh pesta. Kita ada sudah ngapain pakai wedus. Yang pertama, keutamaan kalian kalau ada di masjid. Yang pertama adalah Nabi bersabda, sab'atun, ada 7 golongan yudhilluhumullah fi dhillihi. Mampir lupa ya. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah ketika nggak ada naungan selain dari Allah. Matahari didekatkan 1 mil, panas, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Lah, ada 7 manusia yang tidak kepanasan. Salah satunya wasyabun nasa'afi ibadatillah. Cah nom-nom kalian itu yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, masih muda mau sholat, masih muda jadi orang taat, puasa Ramadan. Warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, cah nom-nom yang seneng nang masjid, orang gila kalau masjid. Jadi seneng masuk masjid, duduk di masjid, raketan ya ngomong plekaran ndak apa-apa. Nanti kemudian pikir nyekel Quran diwaca ndak apa-apa. Atau cara yen aku dolanan delian iki pupuk bawang ndak apa-apa. Nanti ada bapak-bapak yang pengajian, nah kamu ikut duduk ndak apa-apa. Nggih. Wani bikin azan ya Allah itu yang pertama. Jadi kamu dikasih posisi yang luar biasa ketika kamu bisa taat di usia muda. Jadi cah nom-nom sing taat, sing seneng nang masjid, jangan seneng ning dalan, ning masjid. Masjid akan menjaga kamu. Nah, kenapa kita diminta untuk senang ke masjid? Karena masjid itu membentuk iman kalian. Kan kita muslim, nah kita butuh untuk menjadikan Islam kita itu Islam sing tenanan gitu loh. Bukan Islam-Islaman, bukan Islam KTP. Islam KTP. Nah, KTP ini Islam yang gak sholat, itu gak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah." Yang memakmurkan masjid Allah itu ya cuma orang beriman pada Allah, hari akhir, dan sholat, atau zakat dan bayar zakat, walau yahsa ilallah. Nek kamu senang ke masjid, senang ibadah di masjid, maka kamu tidak akan punya rasa takut kecuali kepada Allah. Orang bakal lebih kalau gendruwo pocongan tidak ada, itu cuma setan. Kemudian fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan semoga loh, kalau kamu masuk ke masjid, kamu itu jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tadi dikatakan walam yahsa ilallah, tidak takut kecuali pada Allah. Makanya ada sebuah tulisan ditulis di sebuah mobil, tulisannya gede. Bagaimana saya harus takut miskin ketika yang saya sembah adalah Rabb yang maha kaya. Gak takut ngadepi hidup. Tapi nek kamu gak pernah ke masjid, gak pernah menginjakkan kaki ke masjid, jarang, bahkan menjauhi masjid, hidupmu keluyuran layapan, dolan, motoran, trek-trekan, orang tahu sobo masjid, kamu ada masalah sedikit stres, akhirnya bunuh diri, naudzubillah. Yang mencolot ning kertas jeruk, cah wedok enom. Yang mencolot ning gedung Solo Grand Mall,
cah wedok tur nom, yang mencolok gedung kuwi cah wedok tur nom. Apakah itu nanti cuma cah wedok tok? Enggak, laki-laki yo bisa. Tapi garis bawahnya itu semua tadi cah nom-nom. Nah, makanya kalau kamu pengen bakoh, hatimu tentrem, ayem, mlebu masjid. Nah, ini masjid ngapain? Majelis ilmu. Sampai Nabi mengatakan, nek kamu masih mau ngumpul di masjid, yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum, baca Quran, pelajari isinya, illa nazalat alaihi sakinah. Dikai ketenangan hati, boten bakalan gegeran. Koncone tuku motor, kira di motor ya tetap tenang wae, santai. Soalnya dulu kasih meh tuku mobil ya toh. Apa? Nah, kemudian ngono, kancaku tuku motor, aku ora ditukokke, mong mbok kurang duit. Tapi saya punya keyakinan suatu ketika saya akan beli mobil. Kancaku sing tuku motor kuwi sampai hari ini nanti mobil aku duwe. Nah, gitu loh. Jadi keyakinan kita itu enggak terus nek kita yakin terus esok enggak, mungkin tertunda 5-10 tahun enggak ada masalah gitu. Bahkan mereka yang dulu ketok kemari-kemari itu WA, bro ini duitnya dong 100 saja gitu. Nah itu loh. Dan bahkan teman saya yang paling pintar sekalipun itu jadi anak buah saya. Makanya dari orang itu yakin dulu sama yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Dari situ hidupmu akan ditata. Nah, kemana mencarinya? Di rumahnya, yaitu masjid. Loh, berarti Allah ada di dalam masjid. Entah Allah di atas sana. Cuman kedekatan kamu dengan Allah akan menjadi baik dan tertata ketika di dalam masjid. Fadil, ini jangkrik ya bapak banget ya. Apa nanti Fadil jangkrik. Bapak Ibu ya Bapak Ibu, mas-mas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sini. Kembali ke sini. Bahwasanya seorang pemuda yang mencintai masjid akan dijauhkan dari dosa. Umumnya orang itu kalau masuk masjid, umumnya loh ya, itu tidak akan berbuat maksiat. Walaupun nenek mau umum ya nenek masuk masjid berzina itu ada. Cuman secara umum kamu kalau masuk masjid tidak akan terpikir untuk berbuat maksiat. Bahkan Nabi mengatakan as-sholatu ila sholat wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan ma'ukafiratu lima bainahunna ini tidak sunit batil kabair. Antara sholat dan sholat, Ramadan, Jumat ke Jumat, maka itu menghapus dosa diantaranya. Berarti apa? Ketika kamu masuk masjid karena sholat, nanti masuk lagi karena sholat, di situ kamu tidak akan berbuat maksiat plus diampuni dosa. Nah, boleh masjid itu model kayak gini, maksudku tuh apa istilahnya adem gitu loh. Jadi mau ngomah kipas anginnya mati atau mungkin AC-nya belum di servis, lah lainnya masjid digoreng ke AC-nya, lekaran, karo nopo rumah ke murotal, tapi jangan berbuat maksiat ya. Jadi di masjid itu nonton sing ora-ora, jangan ya, jangan. Kau ini bikin azan ya Allah wa'iyyakum. Kemudian yang keempat, orang yang mencintai masjid, pemuda yang mencintai masjid itu adalah orang yang Allah cintainya. Nabi bersabda, Innallaha yuhibbul ghaniyya at-taqi al-ghaniyya al-khafi. Allah itu mencintai hamba yang bertakwa dan dia merasa cukup dengan nikmat dari Allah dan tidak mencari popularitas. Jadi dia takwa. Kemudian dari apa yang Allah kasih dia terima. Kemudian dari apa yang dia usahakan untuk kebaikan, tidak dalam rangka mencari pamrih orang. Nah, Imam Nawawi mengatakan al-murad bil khawfi alladzi la yastahiru bainan nas wala yura'i bi ibadati bal yahullu bi ta'ati rabbi. Yang dimaksud orang yang menyembunyikan kebaikan yaitu orang yang tidak pernah pamer kepada orang lain. Sehingga ketika dikatakan keterkaitan ini orang bertakwa dengan masjid itu apa? Orang yang sudah bertakwa itu senang ke masjid. Wah, aku orang bertakwa ke masjid, aku orang Islam masjid. Tempat apa istilahnya? Bahasanya tempat nongkrong terbaik itu ya masjid. Ini nongkrong yang benar sekali lagi ya, jangan masjid itu ngomong main gaple, tak boleh, tak boleh. Nah masjid itu ngomong nonton pitik kawin, tak boleh, tak boleh. Ya. Jadi ke masjid jangan bawa niat yang jelek, ke masjid jangan bawa niat yang jelek. Nah masjid itu ngomongin bisnis. Jadi saya itu sudah diskusi sama Pak Kuat, tapi belum di.
Kira-kira selain ngomong ke agama, nek emang ngomong ke bisnis apa gitu sama kalian itu. Karena gini loh, pengalaman saya ya. Itu nek enggak dimulai dari mumpung kalian masih muda-muda ini, itu nanti nek kebacot tua, kamu memulai itu wis selain males, aras-arasan, mesti jadi orang yang penakut. Engko nek gagal piye, engko nek rugi piye, tapi nek mumpung jadi ngene iki gitu kan. Itu perlu dicoba. Jatuh bangun wis ben gak apa-apa. Wis biasa, jangan nek timbul kaki. Tapi nek sudah punya anak, gitu kan, punya istri, momennya istri galak, lalu lah. Sekarang nyoba bisnis yang berpotensi gagal itu pasti disenangi bojone. Nah, mari bikin azan ya Allah ya mungkin. Makanya kita itu kami, saya sama Pak Kuat dan tentu tamu-tamu yang lain berusaha untuk mencoroni, menjadikan atau memformulasikan kegiatan yang baik buat panjenengan semua. Dan yang kami minta ya panjenengan istiqomah untuk hadir. Ini tadi aku untuk telat karena mampir kepada bapak saya ini. Yang kelima, nah masjid itu harusnya menjadi tempat tumbuhnya para pemuda-pemuda yang berjiwa ketauhidan, yang mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb yang disembah. Dari zaman dulu itu ada Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, itu cah-cah kabeh. Dan mereka itu yang kemudian naik perang itu tidak pernah lari dari medan perang, tidak pernah belik, tidak pernah jihad atau belik, tidak pernah. Mereka maju pantang menyerah. Bahkan yang namanya Ali bin Abi Thalib itu, kalau ada dua pasukan ketemu, terus ada perang tanding satu lawan satu, itu dia selalu yang mengajukan diri. Siapa yang mau maju dulu satu lawan satu? Saya. Kata Nabi Qose, Singliose, Rene ngaku saya maju terus. Nah, mental seperti itu hanya akan hadir dari mereka yang masuk masjid. Tapi nek nggak pernah nang masjid, penakut. Nek masalah sidik wedi nang ngolah kon ngeterke buke, arep jiko rapot kuwi lho dadak. Kon ngeterke buke, kecuali memang nek buke kon melu ya. Kadang itu anak saiki nek masalah sidik nyeluk pake, nyeluk buke gitu kan. Gak diselesaikan dengan baik, didiskusikan dengan baik, ini pakai gitu. Nah, jangan nih, artinya sebagai seorang laki-laki khususnya, kalau ada masalah dihadapi, diselesaikan, jangan kemudian lari dari tanggung jawab. Allah berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 36 sampai 37, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bahwasanya cahaya itu berada di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dimuliakan, yaitu rumah Allah masjid, dan disebut namanya di dalamnya, bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang masuk masjid itu, itulah laki-laki yang dia itu fight sebagai pedagang, sebagai profesional, dia itu pintar dagang, pengusaha yang hebat, tapi dia tidak lupa dari mengingat Allah. Jadi bos orang lali sholat, jadi pimpinan orang lali sholat, jadi presiden juga lali sholat. Itulah orang yang disebut di sini orang yang mendapatkan kaderisasi dari masjid. Makanya saya berharap loh, kamu itu harusnya merasa beruntung menjadi yang dirangkul untuk masuk masjid. Pengen didadeknya wong sing beda. Nah makanya kan karena formulanya sudah ada, formatnya ada, desainnya ada. Ning kadang mungkin nggak sesuai sama kamu. Nah fungsinya kita ngobrol itu di situ. Jadi nek bar kajian ada tanya jawab, tanya, ada diskusi lah. Biar apa yang didesain dari para pembina kalian itu, para bapak-bapak sepuh-sepuh itu, kalau ada yang kurang itu mau lengkapi dengan pertanyaanmu itu loh. Sehingga kamu nanti berpisah dari kajian ini mungkin ketemu seminggu atau 2 minggu lagi, katanya di Oglang gitu kan, 2 minggu lagi, maka di situ kamu punya bekal itu, bekal cerita. Oh aku kudu ngene, nang sekolah kudu ngono, kudu rutin nang ngaji, karo simbok kudu sing berbakti kan gitu. Nah bekal-bekal ini yang nanti kemudian dikonfirmasi lagi di pertemuan berikutnya. Nah di sini dikatakan dia
tidak melupakan zikir kepada Allah, wa iqamis shalah dan menegakkan sholat, wa ita'iz zakat, nek duwe duit yo bayar zakat dia. Ya khaufuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dan mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang. Jadi hidupnya itu tertata. Dia mau mabuk, ojo ning akhirat dosane piye iku. Dia mau mencuri, aku pengen dodol sing bener. Jadi pejabat dia nggak akan korupsi karena dia membayangkan adab yang pedih kalau dia melakukan pelanggaran. Inilah para pemuda yang lahir dari masjid. Tapi nek lahir ning dalan isone ya mung trek-trekan, tipu nangis, rekasake wong tuwa, motor rusak ra iso dandani mergo ora ndek, nyusahke pak mboke, parah lagi kecekel polisi, pak mboke nilai ning penjara. Saya ngisi kajian di penjara itu isinya cang-nom mas. Aku mau bayangin bapak yang mboke punya rasa sedih. Apa yang dirahmati Iman bikin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, berikutnya yang keenam. Pemuda yang mencintai masjid, mereka adalah pewaris para nabi. Nabi SAW bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, innama yuwarisul ilma. Yang namanya ulama itu mewarisi para nabi, dan yang namanya nabi tidak mewarisi duit, tapi yang diwarisi ilmu. Nah, pertanyaannya nggak kok teknologi mewarisi nabi bi? Anak muda, sejak kamu muda, kalau kamu mau belajar agama, mengenal agama, sedangkan teman-temanmu yang nggak pernah masuk masjid, nggak tahu, nggak kenal agamanya dengan baik, nggak lebih baik daripada kamu, maka ketika kamu sejak muda terdidik agama dengan baik, hakul yakin nanti di usia kematangan kamu 40 tahun, ilmu agamamu mapan, yang kamu istiqomah kayak gini, ilmu agamamu mapan, maka kamulah yang menjadi motor-motor perubahan di kampung-kampungmu. Sing jogo wong-wong kampung gen aja menyimpang, jangan berbuat kesirikan, yang mengasih tahu melalui mimbar-mimbar khutbah Jumat bahwasanya mabuk itu haram, itu kalian. Saya itu nek pomo ya, pomo Jumatan ki ora mung ping sebulan 4 sampai 5 kali ya. Itu pemain ping 10 itu ada beberapa masjid itu sing melipir-melipir jalur jadwal. Tapi kan bisa deh cuma ping 4 jelalah kadang yo izin. Pas mau berangkat banyak rapat macam-macam. Makanya masih banyak masjid yang membutuhkan kehadiran ulama-ulama muda. Tapi yo mau sinau. Ojo mung matur tiba-tiba Pak Jegagi golek peci sing duwa kae. Waduh, terus dikai kelap-kelip lampu pitulasan kae. Aduh. Terus ngaku-ngaku waliullah, ojo sing ngono kuwi, sinau tenan gitu lho. Jadi bener-bener ngerti nek iki haram iki dalile iki, nek iki wajib dalile iki. Nek ditekoki iki iso jawab, bukan mung waton nopo pencitraan. Apa lho jeboten koyo masih ngarepan kae, aku pengen nyebut diri Gus. Para ditekoki apa lengah-lengah iki ora Gus iki Dus. Ya. Poin yang ketujuh. Masjid menjauhkan jenengan sebagai pemuda dari bencana umat. Umat akan mengalami bencana kapan? Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Siapakah orang yang lebih dolim daripada orang yang melarang menyebut nama Allah di masjid-masjidnya dan berusaha merusaknya? Mereka tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-man'u minal masajid yasmalu al-man'u al-hisyu wal-man'u al-maknawi. Larangan terhadap masjid mencakup larangan fisik maupun maknawi, termasuk penjauhan manusia, termasuk penjauhan pemuda-pemuda dari masjid. Nah, orang kalau sudah dijauhkan dari masjid, kalian sebagai generasi umat ini sudah jauh dari masjid, umat itu akan bodoh, jauh dari agama, dan akan mudah disetir, mudah diapusi, ditipu, dimanipulasi, dimainkan, akhirnya muncullah bencana-bencana macam-macam. Nah, sudah rusak suatu negeri, pemudanya
umatnya, Nabi mengatakan idza tuharul zina wa riba fi qaryatin. Kalau penduduk satu negeri itu sudah rusak dengan zina dan riba, faqad ahallu bi adabillah. Adab Allah itu tinggal nunggu waktu untuk datang, dan datangnya itu ya sing ngundang kowe dhewe. Makanya dengan anak mudanya masuk masjid, kemudian belajar agama yang benar, ngaji yang benar, ketika nggak tahu bertanya, dikonfirmasi, ada diskusi, maka di situ umat itu akan terjaga. Dan yang ngomongnya bencana, jangan bayangin iki atau segoro atau gunung, orang masalah yang gini aman, yang mendem, jangan. Ada bencana yang kamu tidak tahu. Apa kata Allah? Amintum man fis sama'i ayyahshifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Apakah kamu itu merasa aman dari Allah yang ada di langit, yang mampu sewaktu-waktu membenamkan kamu ke dalam tanah? Itu namanya likuifaksi. Lagi mendem nanti lumayan blus. Wassalam. Tidak ada yang bisa nyegah. Ultraman, Superman, Ultra Capra yang bisa ada. Tak enak. Batman, GT Man, ya iso. Tak enak yang iso. Nah, udah ngomongin bencana itu loh, tak ada. Kemudian yang ke-8, teladan para pemuda pendahulu kita yang mereka hidup terikat dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Kahfi ayat 13-14, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itulah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, lalu mereka kami tambahkan petunjuk. Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Lalu kami kuatkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Rabb kami adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi, kami tidak akan menyeru Tuhan yang lain. Iki lho pemuda Islam. Pemuda saiki kaget iki. Upaya Natal dan gawe spanduk selamat Natal digawe. Tidak punya akidah yang benar. Tidak punya akidah benar, tidak akan gawe, tidak mungkin. Karena Allah tidak mau dikatakan Allah punya anak itu tidak ridho. Mari bikin azani Allah wa'iyyakum. Kemudian nasihat para ulama agar pemuda menjadikan masjid sebagai rumah kedua. Berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ja'ala qalbahu mu'allaqan bil masajid." Nek Allah inginkan kamu itu baik, maka hatimu itu akan senang di masjid. Tapi nek kamu delok masjid gebres-gebres wahing, pengen mau lunga wae nyingkir, delok masjid kesumuk panasan padahal nek AC ini, maka itu pertanda hatimu jelek. Tapi nek kamu lihat masjid, tak lembu nek tempat wudu tak wudu gitu, tak sholat 2 rakaat, terus zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, wis rampung dolan meneh bal-balan meneh, itu baik hatimu. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyamun kullama zahaba yawmun dhahaba ba'duka. Anak Adam, anak cucu Adam, entah nom-nom, kamu itu cuma hari demi hari yang datang silih berganti. Umurmu nambah setiap hari, maka kalau kamu tidak planning dengan baik menjadi seorang hamba Allah yang baik, maka kamu akan tergilas oleh zaman. Kamu akan hilang di telan masa, orang nggak akan kenal kamu. Tapi kalau kamu berangkat dari masjid, kamu akan punya karya besar. Dan karya besar ini akan berfaedah di dunia dan sampai akhirat. Makanya para pemuda yang senang ke masjid itu para imam itu seperti Imam Nawawi, itu beliau wafat di umur 44 tahun. Tapi karyanya, namanya sampai detik ini disebut. Tapi coba kamu sebut artis sopo misalnya, vokalis Linkin Park misalnya. Kamu mati ya, harus mati. Jadi jenazah orang yang sih ngerti. Mungkin ke baru nggak ngerti. Nggak ada yang tahu. Artis-artis, penyanyi, pemain bola yang pada mati, nggak ada. Nggak kenal juga nggak popo, nggak tahu nggak popo. Tapi kalau ulama yang lahir dari masjid, namanya harum masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin azan ya Allah wa'iyyakum. Kemudian terakhir yang ke-10, yaitu doa dan harapan untuk kalian agar senantiasa mencintai masjid. Disebutkan Nabi SAW bersabda, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di hatiku itu cahaya, wa fi basari nuran, dan di mataku juga ada cahaya, wa fi sam'i nuran, dan di dalam pendengaran
juga ada cahaya, wa an yamini nuran, dan dari sisi kananku ada cahaya, wa an shimali nuran, dan dari sisiku cahaya, wa min fawqi nuran, dari atasku ada cahaya, wa min tahti nuran, dan dari bawahku ada cahaya, wa ja'alni nuran, dan jadikanlah cahaya itu semua untuk aku. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sa'alan nur fi jami'i jihatihi li'anna nur sababal hidayah wal istiqomah. Hadis ini atau doa ini menyebutkan Nabi SAW meminta cahaya di semua sisi dirinya, karena cahaya adalah sebab hidayah dan istiqomah. Sehingga penutupnya Imanuddin Azani Allah, satu, pemuda yang mencintai masjid adalah pemuda pilihan. Dialah pemuda yang terbaik. Dia adalah pemuda yang akan survive di sepanjang zaman seperti Ashabul Kahfi, bukan yang tergerus oleh zaman. Dan masjid ini tempat melahirkan orang-orang yang terbaik dari sisi iman, ilmu, akhlak. Sehingga masa depan umat, masa depan kalian akan cerah ketika kalian mau kembali ke masjid. Allahumma ij'al sababal muslimina qulubahum mu'allamatan bil masajid. Ya Allah, jadikanlah para pemuda ini pemuda-pemuda yang hatinya nyantol ke masjid. Wahfadhum minal fitani ma dhahara minha wa ma baton, dan jagalah anak-anak ini agar terhindar dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Warzuqhumul ilma an-nafi' wal amal as-sholih, dan karuniakanlah mereka ilmu yang bermanfaat dan amal yang sholih. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ya, mic-nya Mas, ada mic enggak belakang Mas? Ada. Oh ya, pakai mic ya, biar semuanya dengar. Apa Ustaz sebenarnya nama sama masjid, nama panggilan aja. Siapa? Nabila. Nafilah. Oh iya, Nafilah. Terus Nurul Iman. Ya, izin bertanya, bagaimana hukum mengucapkan selamat tahun baru terus juga merayakannya? Tapi di situ ada embel-embel nanti pas tahun baru nih, mau mengatakan Quran pas di tahun baru. Ya. Dah. Jawabannya ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan tahun baru Masehi. Dari sisi namanya aja tahun barunya Masehi. Berarti itu kan Masehi itu adalah orang yang mengikuti Al-Masih. Al-Masih itu ya Isa, itu yang dimaksud yaitu orang-orang Nasoro. Sehingga orang Islam, kaum muslimin seyogyanya tidak ikut merayakan. Jadi pas tahun baru ya anggap aja kayak hari biasa gitu loh. Barisa, kamu pulang, makan, warak, tidur, besok bangun subuh, udah. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu tongkrongan, tidak perlu nyumet mercon segala macam, udah. Dan tidak perlu ngucap-ngucapin apapun. Dan tidak usah mengaitkan menghafalkan Quran, menghatamkan Quran, zikir wirid dengan tahun baru. Karena memang ya itu nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi dalam Islam itu ritual ibadah dikaitkannya dengan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Misal puasa Ramadan, terus puasa Arafah, itu pas Dzulhijjah, maka semua dikaitkan dengan Hijriyah bukan Masehi. Sehingga tidak perlu kemudian engkau tak ngapal ke Quran, engkau tak izin, terus tahun baru ini tidak usah. Dah, itu aja jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo depan. Kalau kok garis ngomong, yang ngomong siji dong, buat cekal dan ngomong. Itu oke amplopnya buat di sini. Duit. Dengan ke. Ndang, ayo ngatung Mas. Gak ada belakang itu. Nafilah, Nabila. Nama sama masjid Mbak, yang hafal. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Masjid Nurul Iman. Kemarin kan banyak berseliweran di sosial media. Sebenarnya nggak hanya kemarin, setiap masuk di bulan Rajab itu berseliweran tentang puasa sunnah di bulan Rajab. Saya mau tanya itu bagaimana hukumnya, apakah ada dalil amal hadis sahih yang mengatakan puasa Rajab itu disunahkan?
Ya, jadi puasa Rajab secara dalil tidak ada. Puasa khusus bulan Rajab tidak ada. Yang ada bulan Rajab adalah bulan haram di dalam Islam, yang mana kita diminta untuk banyak beramal solih, salah satunya memperbanyak puasa. Ini puasanya bukan puasa Rajab namanya, puasa Senin Kamis, puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid itu. Jadi bukan puasa Rajab secara khusus, tapi puasa sunnah yang ada itu diminta atau ditekankan untuk diamalkan. Jadi yang misal kemarin nggak puasa Senin Kamis pas Rajab ditambahi. Kemarin misal nggak baca Quran tadi, nah pas masuk Rajab ditambahi. Jadi bukan puasa khusus Rajab, tidak ada. Dalilnya dalil dhaif yang saya tahu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ini orang lagi nggak ada, perempuan kabeh wis. Dia di PKP itu. Lu kok ora urip kowe laporan aku ya, kowe sing dandani kok laporan aku to. Ini Mas Fajar dulu ya. Yang keras, yang keras. Balik musik sih bener. Perkenalkan nama saya. Ya, Mas Fajar dari Nurul Iman. Pertanyaan itu. Kok mengucapkan selamat Natal? Oke. Itu pertanyaanmu, tenang Ki. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kamu dengarkan firman-Nya. Kamu dengarkan firman Allah ini, rame. Halo. Allah berfirman pada Quran surat Maryam ayat 88 sampai 91. Dengerin, Mbak, Mas. Pertanyaannya Mas Fajar, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Surat Maryam 88 sampai 91. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Laqad jitum say'an idza. Kalian telah mendatangkan ucapan yang mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Karena ucapanmu itu hampir-hampir langit tidak pecah. Kemudian watan sakul ardu, dan bumi itu tak belah. Watahirul jibalu hadda, gunung itu tak musnahkan, tak hancurkan. Anta awli rahman walada, karena kelakuanmu ngomong Allah itu punya anak. Wa man yang bagi lirrahmani ayat tahida walada. Tak pantas kamu itu manusia mengucapkan Allah Ar-Rahman punya anak. Dan ayat yang semisal itu enggak cuma ini toh, ada yang lain. Ini menunjukkan Allah itu gregetan sama mereka yang mengucapkan Allah punya anak. Gregetannya sampai langit meh dipecah, bumi meh dibelah, gunung meh diremuk, gitu kan. Tapi semua Allah tunda sampai hari kiamat, memberikan kesempatan mereka yang mengucapkan itu untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Tapi enggak iso, fantaziru inni ma'akum minal muntadirin. Entenono kowe karo aku mung yo garing enteni wae nek mati kowe ning surga kowe ning neraka, kan gitu. Nah, maka kalau kamu sebagai seorang muslim yo ndak pantas kamu mengucapkan kayak gitu. Ojo kok Allah misal kamu punya bapak, punya ibu, tiba-tiba ada seorang pemuda datang ngaku jadi anak pakmu, padahal kamu yakin bukan anak pakmu. Kira-kira bocah kuwi aku apa iki? Jangan. Ngawur. Ya artinya kan kita nggak mungkin, kita kan mengusir dia loh, maksudku kuwi yo kalau lu yang seneng yo. Ojo luwe-luwe. Maksudnya tiba-tiba ngomong, "Mas aku ki yo anak pakmu." Kita kan mesti nesu. Malera antem yo kowe. Ngono lho mosok kabeh. Ya. Itu baru manusia ke manusia, enggak kepada manusia yang ngaku atau nyebut Allah punya anak. Allah itu sampai katakan hampir-hampir lho guru-guru omongan ini. Langit kita pecah tak bleke kowe, bumi tak buka den kowe ambles kabeh rono. Gunungnya tak hancurke den kowe melaju gitu. Tapi Allah menunda itu semua, memberi kesempatan manusia untuk bertobat. Gitu. Makanya kamu nih punya temen gitu kan, atau saudara yang bisa didakwai, dakwai. Tapi nek enggak mau ya sudah, enggak usah dipaksa. Mulai prografi tidak ada paksaan benar-benar. Oke, itu belakang tadi. Monggo Mbak, nama Mbak. Saya Sama-sama Diva. Oh, Diva.
Nurul Iman. Ya, gimana Mbak Diva? Itu punya dulu kan sampai kok. Oh, biar. Bagaimana mereka berdoa semalam satu raja? Itu kan katanya doa yang mustajab. Apa bedanya? Oke, matur nuwun. Yang saya tahu dalilnya nggak sahih. Jadi yang benar adalah doa di sepertiga malam terakhir itu yang mustajab. Jadi nggak usah nunggu satu rojab, tapi tunggulah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kapan? Nah, misal isyae jam 7, subuhnya jam 4. 7 sampai 4 itu berapa jam? Mbak, itu Mbak. Kamu bertanya, sekarang tak tanya. Satu rojab dalilnya ada yang sahih. Maka yang sahih itu adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Nek misal isya, maghrib lah, maghrib jam 6 kan mulai malam itu maghrib jam 6, subuh jam 4 itu berarti berapa jam? 10. Nah, sepertiganya dari 10 berarti berapa? Halo, piro lama piro. 310 di poro telu piro? 3,3. Ya kok ya. 3,3 itu berarti kan 3 jam 20 menit. Nah, berarti sepertiga malam terakhir itu jam 4 kamu kurangi 3 20 menit. Berarti mulai jam berapa? Mulai jam 00.40. Ya enggak. 00.40. Setengah siji punjul 10. Nah, sejak itu sampai subuh itu sepertiga malam terakhir. Maka dari jam itu sampai subuh, sebelum subuh bangunlah. Kamu bangun jam 1, jam 2, jangan mung nang WC nguyuh baru turun neh. Jadi bangun ke toilet, pipis, jangan lupa cebok, terus wudu, ambil sajadah, set gitu. Sholat 2 rakaat sebagai tahajudmu dan 1 rakaat sebagai witirmu. Berdoalah sesuai kebutuhanmu. Nek kamu pengen sukses, pengen hebat, ya donga. Kamu punya banyak masalah, ya minta Allah dari masalah. Nek nanti kamu bingung mau berdoa apa, paling enggak berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu plus doakan orang tuamu, Robbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rampung tidur lagi wes. Nek bisa bangun subuh online, nek gak bisa bangun subuh online jangan tidur sampai sholat subuh selesai. Gitu Mbak ya. Jadi itu jelas terjadi setiap hari di rumahmu yang bisa kamu lakukan dengan cara yang paling mudah, paling gampang. Nih banyak kita itu luput. Akhirnya ada masalah orang rampung-rampung, pengen duit kepinginan orang kelakon-kelakon, orang tahu dulu. Berdoalah, ya berdoalah. Ini Pak Jari pengen bojo ayu, solihah, dongo. Kita ini dongo nih, kamu jadi dongo ini kabeli 5 tahun kas. Saya mau bilang itu libur. Kau kurung, bilang Selawi, bilang 18. Nek kamu berdoa minta istri solehah sekarang, dikabul 5 tahun kan 30 pas gitu. Tapi nek umur selawe lagi itu mau kabul 30 kesepuan gitu kan, selak ngake gitu. Selak mati mas. Silakan di depan. Monggo mas. Halo-halonya di koper. Ayo digeser. Ujung. Mas Fadil juga namanya, ya. Perkenalkan saya Fadil dari Masjid Ar-Rahmah Johor. Izin bertanya Ustaz, saya itu melalui pengalaman saya sendiri, saya itu sulit untuk mengajak teman-teman sebaya saya sebagai anak muda itu untuk mengaktifkan masjid Ustaz. Jadi menurut mereka orang-orang di masjid itu orang-orangnya kaku, terpatuh pada agama gitu. Terus
terus kayak gak asik lah, Ya. gak keren gitu. Gak keren. Jadi padahal masjid itu gak semuanya kayak gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan mereka bahwa kita juga punya tren kita sendiri gitu, Ustaz. Apalagi anak muda zaman sekarang kan kayak terpacu pada tren dan juga kayak hal-hal yang menurut mereka itu keren gitu. Ya. Terima kasih. Iya, betul. Bagaimana cara meyakinkan para pemuda itu kalau ke masjid itu keren? Yang pertama pastikan kamulah orangnya yang memakmurkan masjid, kalian ini. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang terbaik, orang yang terhebat, agar mereka nanti merapat. Tak kasih tahu. Mudah-mudahan bukan jadi sombong saya. Halo, dengerin. Halo, pemerintah Kota Surakarta itu sebuah pemerintahan. Untuk menjalankannya itu butuh serangkaian aturan. Nah, untuk mengaturnya butuh kajian. Tahun depan kajiannya ada 56. Itu yang menyusun, ada tim-timnya, tapi yang mimpin itu saya. Artinya gini loh, jadilah orang yang punya value. Dari value itu orang tidak akan melihat bentuk, tapi akan melihat karyamu. Nah, gitu. Bahkan tadi aku di WA pimpinan kepala dinas saya, iki wong sing mudik kurang 50.000 orang. Tolong hitungan apa imbasnya pada ekonomi kota Togo. Nah, itu pengono kira-kira mau tahu orang. Nah, artinya gini loh, kamu bisa menjadi the one and only, satu-satunya orang yang hebat dimanapun kamu berada. Kalau kamu paham mau kemana kamu berjalan, cita-citamu gantungkan setinggi langit. Biar nanti nek luput kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, kan ngomong itu. Nah, tapi nek kamu tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah punya cerita, gitu kan, maka akhirnya kamu hanya akan mengikuti maunya orang. Padahal maunya orang, setiap kepala orang itu beda-beda. Makanya orang yang pernah melihat saya itu biasanya, ini paling kayak si ngomongnya tadi, paling ngomongin ngono ya sakarmu. Tapi kan saya tidak ganggu dia. Saya tunjukkan saya punya karya, saya tunjukkan saya punya cerita, saya tunjukkan saya punya ilmu. Akhirnya orang itu merapat. Salaman, Mas. Oh iya Pak, pripun. Kalau ini enten niki kegiatan niki tulung mungkin mengencani oke. Itu sering Pak. Makanya tadi saya bilang, pada waktu teman-teman saya pada naik motor, naik kendaraan itu, saya tidak punya. Yo sedih pengen, mereka dolan aku gak duit dolan. Sedih pengen, tapi mungkin itu hikmah dari Allah ben aku ora payah patuh. Tapi tadi dia bilang, di saat mereka nanti sudah pada gede, terlepas dari orang tuanya, aku tuku mobil budiku dewe, mereka tuku motor mungkin dicicil di orang tuanya. Maka ciptakan magnetmu sendiri, kamu mau jadi apa. Makanya saya ngomong sama Pak Kuat itu, nek iso itu gak cuma ngaji tok, biar kayak yang gua harapkan tadi loh. Kita ngomong ke bisnis opo, usaha opo, pelatihan opo, katanya kan sudah ditawari Canva ya kan. Nanti nek perlu kamu minta lebih, jangan cuma Canva, konten kreator, TikTok, affiliate gitu. Makanya loh, jangan ngomong kayak kamu itu duitnya puluhan juta untuk affiliate gitu. Nah, makanya jadilah sesuatu yang beda, jangan menjadi yang biasa. Dan harusnya itu berangkat dari pemuda di masjid. Dan jangan mencari penilaian orang. Gak penting penilaian orang itu. Kalau kita pun berusaha memenuhi penilaian dia, kita gak punya nilai ya. Gimana gitu? Gak bisa Mas, gak bisa. Makanya makin kesini itu banyak orang WA saya itu kalau isi pengajian aku ampun gitu. Udah 150-140 kali seminggu gitu, sebulan aku ampun. Ini orang puru-puru. Cuman maksud saya tuh berharap ini loh, kalian itu iso pinter-pinter ngerti agama, jadi kiai-kiai, jadi ustaz-ustaz gitu kan. Jadi nanti misal saya nggak bisa, saya tinggal ngontak. Nyuwun tulung penghulu niku enten Ustaz Fajar. Nah, kalau Ustaz Fajar mawon nggih. Kuwi nek nganti aku ngono kuwi aku mungkin orang pertama yang paling seneng. Mungkin lebih seneng orang tuaku. Nyuwun tulung niki kula mboten saged kajenge
Ustaz coba menang Ustaz Raka mawon gitu. Mana lu? Atau mungkin misalnya di kontak misal, kan kadang gini loh, kadang ada orang itu membutuhkan sesuatu, nih dia mau nyari itu nggak mau gitu kan, tuh nggak keliru wonge, gitu. Akhirnya kontak, Pak Ustaz nyuwun tulung Mang Pados ki ayam di pondok kula betahke sehari 1000 ekor. Ternyata di sini ada sing peternak ayam sukses. Jujur orangnya, oke mungkin kula sambungke, kula gadah santri namine Mas Fadil ini ya Fadil ya. Mas Fadil ya. Niku peternak ayam niku malah ayamnya niku seekor niku bobotnya 35 kilo. Gede-gede gitu. Kan kalian belum tahu kalau ada ayam merah besar yang gede-gede gitu. Dengan film Dora gitu, yang merah besar. Nah, makanya itu kalau kayak gitu kan enak gitu kan. Jadi ya Mas, jadi kamu sekarang fokus belajar, tapi sembari belajar tambahin soft skill. Nah, terus sambil ngaji, masjid kamu makmurkan, hatimu kamu semarakkan, pikiranmu kamu isi. Nah, jadilah kamu orang cerdas, hatinya terarah, tempatnya jelas, visi-visi jelas. Jauhi teman-teman yang jelek, yang ngajak pada kejelekan, yang tidak berguna bagi hidupmu. Nggak usah melu-melu, nggak usah ceramung, nggak usah nongkrong sama mereka. Saya ingin perawatan apa itu Novotel. Nah itu bolak-balik padu dan nong-nong kayak kalian itu ngopo tuh gitu kan. Mau rebutan kursi tuh bu. Enek yang linggo kono, yang lunga tiba-tiba wong liya, yang ora trimo terus wong lanang tepalah wis burut pokoke. Mung guru-guru kaya ngono astagfirullahaladzim. Kuwi nek nganti paten-patenan. Apa ya mlebu surga. Nggih, jangan sampai kamu terlibat dalam tak berguna. Mengatakan Mas Abdul nggih, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain, sana pojok dulu belakang. Belakang ini Nurul Iman bukan? Bukan ya? Oh iya, nek Nurul Iman ngarep sih. Nurul Iman suka banget mau. Jenengan, Mbak. Ya, Naswa dari Masjid Al Mukmin. Ustaz, kan memutuskan tali persaudaraan itu kan bisa. Jika saudara kita atau orang terdekat kita memutuskan tali persaudaraan secara sepihak, apakah kita juga akan dapat dosa? Kalau ada orang memutuskan tali persaudaraan dari kepada kita, yang penting kita kalau ketemu ucap salam, senyum, maka dosanya kembali kepada dia. Kita tidak ada masalah, kita aman. Tapi nek dia memutuskan tali persaudaraan kita, ya melu-melu, bahkan kita lebih keras permusuhannya, maka bisa jadi dosanya kita lebih gede juga. Maka itu tidak baik seperti itu. Maka nih Mbak, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ingin pertanyaan ini dari TikTok, wes. Kenapa orang Amerika nggak percaya kalau orang ini ngomong ya bantu jawab? Kamu dengar pertanyaan ini? Aku rambut dulu. Kenapa orang Amerika nggak percaya kalau orang ini ngomong ya bantu jawab? Orang Amerika ini sopo ngomong opo terus kon jawab opo? Harusnya kan bertanya yang jelas. Gak jelas pertanyaannya aku ya gak bisa jawab makanya kan. Boleh lagi pertanyaannya. Oh tidak ada, sudah. Pertanyaan satu dan gak cetok. Silakan. Ini depannya Mbak Sopo analis ini dari Aromah ya Pak. Iya Pak ya. Oh. Ayo. Safa Marwa dari Aromah. Enggak apa-apa, dari tadi yang keluar dari topik semua. Banyak yang keluar dari topik. Mana mau Amerika itu mau? Apa? Pertanyaannya apa? Where do you say? Ya, malah dosa. Bukan cuma tidak diwajibkan, enggak boleh. Yang ditinggalkan. Udah. Oke. Pertanyaannya ini buat ibu-ibu yang di belakang. Wanita itu setiap bulan datang bulan. Apakah sholat yang ditinggalkan diganti? Jawabannya tidak. Tidak.
kecuali halo dengarkan ibu-ibu. Kecuali misal sholat isya itu kan waktunya dari jam 7 sampai sebelum subuh. Oke, sepakat? Nah, kamu sebagai seorang wanita, orang dalam sholat isya soalnya biasanya bawa undur jam 10 lagi sholat. Nah, sebelum jam 10 kamu datang bulan, maka dalam hal itu kamu punya utang sholat isya, sehingga nanti kamu suci, kamu harus membayar sholat isya yang kelewat itu. Don't know brother. Nah, adapun sholat selainnya nggak diganti. Jadi yang diganti adalah sholat yang waktu kamu suci harusnya dalam sholat ada sholat malah ketabrak haid, itu jadi utang yang harus dibayar nanti nek suci. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya soal perhaitan? Ngaco nih. Enggak. Dipikir nih. Yang lagi-lagi, orang ini juga enggak tanya soal haid ini, mau tanya soal menstruasi. Apa mas? Fahri dari Nurul Iman. Apa keistimewaan bulan Rajab dibanding dengan bulan lainnya? Oke. Apa keistimewaan bulan Rajab dibandingkan bulan yang lainnya? Bulan Rajab adalah bulan haram di dalam Islam. Bulan haram itu bulan mulia, maka keistimewaannya semua amal kebajikan dilipat gandakan. Jadi jenengan tinggal mengamalkan kebajikan seperti biasanya, sholat, poso, terus ditambahi, infak sedekah ditambahi, dirajinke, baca Quran, pengajian, maka semuanya dibalas dengan balasan yang lebih baik. Kata Mas Fahri, Mas Malik. Berapa kalinya saya nggak tahu, saya belum pernah membaca ada penglipat gandaan berapa kali, walaupun nanti ada yang menyatakan 10 kali lipat minimalnya, tapi khusus buat bulan haram saya tidak tahu berapa kali. Ada yang belakang yang mau nanya soal haid lagi, enggak, rasain, mana wes rasa rebutan wes yang mana wae terserah. Yang bukan Nurul Iman dulu ada enggak? Ya, yang bukan Nurul Iman dulu. Nurul Imannya sokeh mau. Yang bukan Nurul Iman saya. Mas, ayo Mbak, silakan. Kata siapa Mbak? Nusiah. Khosiah dari masjid. Oh, Al-Fatah, Mas Sigit ya? Al-Fatahnya gitu? Oh iya. Mas Sigit At-Taqwa di Klair. Oh, aduh ya Allah. Sampai sana. Itu mulia ini. Ini bertanya agar remaja zaman sekarang itu konsisten dalam beramal soleh di era yang mulai asingnya Islam sekarang seperti apa? Oke, bagaimana agar pemuda Islam sekarang itu konsisten beramal soleh di zaman yang mana Islam itu asing, gitu ya? Itu enggak ya? Oke. Cara yang paling aman dan nyaman yaitu pertanyaannya mau apa? Ayo. Bagaimana cara menjadi pemuda yang konsisten istiqomah beramal baik di zaman yang seperti ini? Cara yang paling aman, paling nyaman adalah carilah teman yang baik. Itu. Nah, teman yang baik itu harus dicari. Nah, caranya gimana? Di masjid, di majelis ilmu. Ada beberapa pertemuan yang lalu kita udah bahas panjang lebar. Ya, kamu boleh berteman dengan siapapun, tapi pastikan sahabatmu itu dapat dari masjid dan sahabat yang terbaik yang saling mengingatkan pada kebaikan. Sholat turun, nek mau tekok
kamu udah makan belum? Ngono kuwi alah, wis goyang-goyang buntung ini oke. Ayo. Ya, makanya jadi carilah teman yang baik itu, dan kalau kamu perempuan ya jangan mencari yang lawan jenis, carilah yang sejenis. Ini bukan berarti terus LGBT, bukan ya. Jadi ini saling mendukung pada kebaikan. Nah, nanti nek sudah tiba masanya, mau berapa Mbak? 21. Oh, ya cedai berarti. Tiba masanya, nah, carilah pasangan yang menguatkan. Nah, yang pasangan yang menguatkan itu yang laki-laki, kata Nabi SAW, tidak. Halo. Idza ja'akum man tardawna dinahu wal khuluqah. Kalau datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahlah dengan yang bersangkutan. Nah, diridhoi agamanya seperti apa? Ya sholat, ya seneng ning masjid. Diridhoi akhlaknya seperti apa? Dia punya orang tua berbakti, nek dia pedagang tidak curang, nek dia punya hitung-hitungan, dia tidak dolim pada orang, dia tidak menyakiti saudaranya. Nah, ketemu yang seperti itu, insya Allah laki-laki solih di depan ini banyak. Nah, ini ciri-ciri kan jangan. Ini matang pojokan ini. Ada lagi. Oke, sebelahnya Buri. Dan Buri. Rizky. Ora, kono. Halo, mau tanya tentang Rizky ya lo? Oh, boten. Ayo. Sandy dari Nurul Iman, temennya SpongeBob. Pokoknya aku bojekan aja nesu loh, gimana? Oke, bagaimana seorang laki-laki yang berpenampilan seperti wanita karena dipaksa orang tua, yang nanggung dosa siapa? Dua-duanya berdosa. Ala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa masing-masing orang itu tidak ditanggung orang lain. Jadi orang tuanya dosa ngongkon maksiat, si anaknya dosa mengikuti orang tuanya yang nyuruh salah. Laki-laki tidak boleh macak koyok perempuan, melakukan megal-megal gak itu, nganggo bengesan ra itu, terus nyekel apa kuwi nganti ngene ra itu, lanang yo lanang gitu loh. Be a man, jadilah laki-laki gitu loh. Jangan dicemen, jadilah anak cemen. Jangan. Laki-laki harus kuat, harus hebat, harus bisa melindungi, jadi tulang punggung, orang tulang tulung. Nah, jadi dua-duanya dosa sesuai dengan kadarnya masing-masing. Begitu Mbak Sandy. Ada lagi apa? Tapi kan saya punya teman saya cowok, tapi saya kenalnya cewek Islam. Jadi selama ini dia itu identitasnya di luar Lalu dia oh tenang lah, udah semua foto ini. Oke, itu nek saya saran buat Mbak Sandy. Halo. Saran saya buat Mbak Sandy, mulai besok gak usah berteman dengan orang itu. Karena dia hakikatnya kan cowok. Mau nempel-nempel ke kamu, terus kamu nggak sadar, tiba-tiba mohon maaf, tiba-tiba kamu hamil dia. Wong kuwi asline lanang toh. Makanya jauh-jauh dari orang seperti itu ya. Jadi walaupun dia itu macak wedok, koyo wedok, kalau dia sholat di sok perempuan jangan boleh, deket-deket nemok-nemok kowe jangan boleh. Memang ada orang yang secara psikologis kecenderungannya pengen jadi wedok, tapi ada juga laki-laki yang pengen macak wedok ben iso demok-demok. Nah itu loh, itu sing kamu juga harus waspada gitu.
Karena kalau udah urusan pergaulan bebas, itu yang namanya perempuan itu nanti ngapunten bahasa saya, ternoda, itu nodanya nggak akan hilang sampai selama-lamanya. Tapi laki-laki itu ditinggal seluruh ngumpul kalau serampung gitu kan. Gitu. Makanya jangan sampai seorang manusia macak lawan jenis seperti itu, terus kamu nggak perlu berteman seperti itu. Ini ada yang bertanya tapi aku bahasa Thailand, kurang pintar. Iso. Kene jan, jenenge jane Dika tapi lho bahasa Thailand. Rambut Dika ya. Terus ini tekoknya aneh nih, apa hukumnya menjadi raja iblis? Nah, sopo sih yang ingin jadi raja iblis itu sopo? Aneh-aneh loh. Yes. Mugo-mugo mau belajar agama. Awalnya tekok yang aneh-aneh awal-awal. Ada lagi yang mau nanya? Oke, ini depan dulu ini. Iki sing awake gede sing ora cilik iki. Cah cilik kedul nyekel mic lho, nyekel mic kedul. Apa le pertanyaannya? Nama Hafid dari mana? Lah ya Hafid toh. Hafiz. Ya Hafiz iki kudune jane sebenarnya Hafid. Terus Apa hukumnya kandungan puasa pada bulan Rajab? Mau saya nanti ngasih. Dalilnya tidak sahih. Kene pakai ya biasa. Kalah harus kacilin. Ini tapi kita lecong dulu. Karena belakang. Coba. Ya, kayak mau Safa ini Sifa. Gimana? Cara tegur teman yang hobi gibah. Ya, Nabi mengatakan unsur akhoka doliman au madluman. Cegahlah saudaramu yang mau berbuat dolim atau yang terdolimi. Nek terdolimi kami tahu ya Rasul cara mencegahnya. Tapi yang dolim gimana? Kata Nabi cegahlah dari berbuat dolim. Kok saya nggak berani? Maka ya jangan ditemani nek dia lagi gibah. Misal lagi ngerasani gurih, ya kamu wis ya aku tak krono sih nek perlu gitu. Jadi kalau mampu menasihati itu lebih baik. Nek nggak mampu kamu benci dengan hati kamu tinggalkan. Nggak usah dikancani. Nek kok kancani ya jadine ya padha ae gitu. Ngoten nggih. Dan lagi sebelah ya nama lo. Nama saya Fauzia dari Masjid Nurina. Ya. Apakah ruqyah boleh dilakukan ketika kita merasa iman kita sedang turun? Apakah kalau iman kita sedang turun kita boleh diruqyah? Jawabannya tidak boleh. Jadi ruqyah itu bukan sesuatu yang mudah-mudah kita bermudah-mudah. Jadi ruqyah itu hanya boleh dilakukan pada orang-orang yang memang nyata-nyata terindikasi ada kemasukan syaitan atau jin. Contoh misal, kayak ini ngomong dewe, ngoceh biang dewe, gitu kan? Nah, sungguh, gitu-gitu. Kalau kayak gitu modelnya maka boleh diruqyah. Tapi nek mau turun iman, misal males mandi, males makan, gitu kan? Nah, itu tempo ide 1.000 makan gitu ya. Jadi iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ngaji gini, dengan sholat. Makanya kalau kamu kok turun, ya mungkin kamu lagi males sholat, mungkin lagi datang bulan juga. Sebenarnya orang datang bulan itu bukan berarti tidak boleh sama sekali baca Quran. Boleh. HP itu boleh membaca dari situ, tapi nek megang mushafnya tidak boleh. Memang benar orang yang datang bulan itu tidak boleh ke masjid untuk duduk kayak gini, tapi kan jangan boleh duduk sebelah sana itu yang rotot atur sana itu. Kalau mau oke, atau mungkin online. Ini kan ada online dari Masjid Nurul Iman dari saya ya, terus bisa
ngirim pertanyaan dengan bahasa Thailand ini mau gitu kan. Jika ini mau ngirim ini mau. Gitu ya. Jadi iman itu harus dinaikkan, jangan sampai dibiarkan turun. Ayo, Mr. Komik. Nah, perkenalkan nama saya Adrian dari Nurul. siapa? Adrian. Kok ganti? Ardian tenang kok ora. Oh, ini Ardian nih. Oh iya, Ardian Rizky ngono. Iya toh. Yo terus. Apa wajar tak kalau remaja itu sering galau soal masa depannya kalau tidak bisa sukses dan tidak bisa membanggakan orang tuanya? Itu loh yang tadi tak ngomong ke. Jadi kan kamu sergap ke masjid ngaji. Nah terus kalian ini loh kan nanti kan ada toh masa kamu ngumpul sama Pak Kuat atau usul lo tambah soft skill. Halo dengerin dulu. Misalnya kamu belajar nih STM mesin, nggak salah kamu belajar desain. Kamu belajar nih STM misal tentang apa misal tentang keuangan, nih SMK tentang keuangan. Gak apa-apa kamu belajar tentang konten kreator gitu loh. Jadi saya tuh punya bayangan. Sambil kamu sekolah, sambil kamu ngaji, kalian itu punya bisnis masing-masing dulu. Nah, cuman bisnisnya apa lah? Itu kan hasil diskusi dengan siapa? Nah, dengan Pak Kuat. Nanti terlahirlah kegiatan-kegiatan yang mengkayakan kalian, yang membuat kalian tuh ilmunya tambah gitu loh. Nah dari situ kamu nanti akan punya bekal untuk menghadapi masa depan itu. Oh lah gampang, aku pengen jadi ini iso. Itu namanya multitasking. Tapi nek sing mbok bayangke aku lulus STM kok kabeh wong menerima saya, itu nggak mungkin Mas. Bahkan ada sebuah cerita, ada seorang mahasiswa STM apa unggulan di Solo. Itu dia merasa pintar dan dia merasa nek lulus itu untuk perusahaan-perusahaan gede itu akan menerima dia. Lagi daftar KAI, terus ditolak. Begitu ditolak sedih. Dia nggak nyangka sepinter aku kok ditolak. Ibaratnya kayak kowe rumangsa ganteng, seganteng aku kok ditolak gitu. Dia nggak siap mendapatkan kata tolakan itu. Akhirnya bunuh diri di sana. Makanya saya sampaikan pentingnya menguatkan iman. Iman itu turun tadi dinaikkan. Salah satu bentuk kenaikannya dengan bermajelis ilmu, punya teman-teman komunitas yang baik ini. Nah terus kalian meeting kumpul sama Pak Kuat itu, usulkanlah itu. Apa latihan Canva, terus latihan apa meneh, misal affiliate tadi atau latihan apa meneh. Pokoknya semua latihan itu naikkan. Jangan mau penting ini baik, iso iki, aku mau liyane gak mumet, jangan. Kamu harus multitasking. Jadi nek kuliah paling enggak itu skillmu itu banyak gitu ya. Dan saya tuh di Solo itu ngajari mahasiswa-mahasiswa yang magang itu tak ajari nulis. Saya bilang sama mereka, sebelum kamu lulus, iso kamu itu sudah jadi penulis. Ajari nulis, bikin buku tak ajari. Dan kalian itu sebenarnya bisa, kamu tinggal dilatih gitu, bisa bikin buku bisa. Nah, tinggal nanti temanya masing-masing. Sing seneng pitik ya tentang pitik, sing seneng apa? Misal seneng tentang bola ya tentang bola, sing seneng tentang masak-masak ya tentang masak-masak. Gitu bro. Oke. Yang lain masih ngerti aku sebenarnya Ardian. Ini kayak Fahri, ini Fahra. Nama saya Vino. Fahri atau Vino kembar. Gimana Mas Vino? Apa hukumnya maksiat di bulan Rajab? Jadi bulan Rajab itu karena bulan yang mulia, maka pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga. Maka jangan berbuat maksiat di bulan-bulan mulia, di tempat-tempat mulia, karena kalau ada janji pahala dilipat gandakan, maka dosanya juga dilipat gandakan. Itu Mas Vino. Ada lagi atau sudah? Oke, moga Mbak.
Iki bukan nurul iman kabeh. Silakan Mbak. Salsa bila mata air di surga dari Ar-Rahmah. Apa Mbak salsa? Misal ada orang Islam, dia beragama Islam tapi dia meninggalkan sholat terus menerus. Dia masih tergolong dari orang Islam atau tidak? Ya, kalau ada orang Islam terus menerus gak sholat, kon sholat moh dan moh tenan, maka syahadatnya bisa batal. Tapi kalau dia masih sok sholat enggak, maka itu orang fasik yang dia nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Jadi tergantung orangnya, sholatnya ini moh atau males masih Islam. Tapi nek moh bener-bener moh, gitu kan. Pokoknya moh, aku mau sholat, aku mau ngidak masjid, aku mau mampu banyu wudu. Nek ngono pindah agama sisa, yo moh, gitu. Nah itu syahadatnya bisa rusak. Gitu. Oke, monggo belakang. Iya kamu. Riris dari Masjid Al-Mu'min. Bisakah kita berseragam tunawisma yang ada di jalan atau orang yang kurang mampu? Ya. Ternyata dari luar tunawisma tersebut itu orang yang mampu bahkan lebih dari kita Ustaz. Ya. Apakah sedekah kita tadi itu dapat pahala atau tidak? Ya. Atau cuma sekedar ngasih sesuatu ke orang? Ya. Jadi ketika kita membantu orang, kalaupun orang itu menggunakan duit kita dengan cara yang nggak benar, maka kita tetap dapat pahala selama kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dia memang profesinya pengemis, maka kita tidak boleh memberi atau membantu orang yang profesinya pengemis. Cirinya gampang, nasi profesi ngemis itu biasanya ngemisnya bareng-bareng rombongan kayak gitu. Nah, bode-bode nek limo, nek telu kae, nah itu kayak itu tidak usah dikasih. Ya, tapi kalau misal ada orang yang sendirian yang minta-minta, terus kamu melihat dia memang kayak butuh, kamu bantu sekedarnya, kok kemudian nanti dia dapat duit digunakan buat beli minuman keras misalnya, itu ya tanggung jawab dia, bukan kita. Ngantem ya. Cukup ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dia tak kasih Mas Edra biar dibagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf karena terlambat. Kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan. Semoga Allah jadikan kalian semua anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' marhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana ya Rabbana Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Wajma'na fil zumratil muwahhidin wa atilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Qani bidin azan ya Allah.